Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 5 bidang studi matematika. Ini lanjutan dari video sebelumnya. Buka dulu bukunya halaman 140. Kita lanjutkan yang pembahasan bagian C, yaitu kerjakanlah soal-soal berikut. Nomor 1. Data berat badan dalam kilogram siswa kelas 5 SD Jaya adalah sebagai berikut. Nah, ini udah dikasih sejumlah data. Kemudian sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Berarti kita harus menggambarkan sebuah tabel. Nah, tabel kita buat dalam 2 kolom. Jadi ini digambar dulu tabelnya. Yang pertama, kolom pertama kita buat judulnya berat badan dalam kilogram. Kemudian kolom kedua adalah banyaknya siswa. Kita mulai dari beratnya yang angkanya paling kecil, yaitu 28 pada satu orang. Kemudian 29 itu ada 5 orang, lalu 31 kg ada 4 orang, dilanjutkan dengan 33 kg ada 5 orang, kemudian 34 kg itu cuma ada 2 orang, dan 35 kg itu ada 4 orang. Yang 36 kg itu ada 3 orang. Habis. Sampai di sini biasa di bagian bawah kita bikin jumlah. Jadi kita jumlahkan seluruh siswanya itu ada 24 orang. Kita lanjutkan ke nomor 2. Sebanyak 200 liter air akan dipindahkan ke dalam 4 tempat penyimpanan air dengan ukuran yang berbeda-beda. Tempat pertama mampu menampung hingga 60 liter, tempat kedua 10 liter, tempat ketiga 50 liter, dan sisanya ditampung di tempat keempat. Sajikan data tersebut dalam diagram lingkaran. Nah, kita coba buat dulu gambar. Inilah tadi air 200 liter dan tempat penampungan itu tadi ada 4. Di mana yang tempat penampungan pertama itu muat 60 liter, yang kedua 10 liter, yang ketiga 50 liter, dan yang keempat itu tidak diketahui. Nah, kita cari dulu berapa kapasitas tempat yang keempat. Caranya kita kurangkan 200 dikurang 60. Nah, ini kita jumlahkan dulu yang tempat ketiga tempat tadi. Hasilnya 120 liter. Jadi 200 liter kita kurangkan dengan 120 liter, hasilnya 80 liter. Berarti tempat keempat itu muat 80 liter. Nah, setelah kita ketahui masing-masing kapasitas, kita akan menghitung derajatnya untuk kita gambarkan ke diagram lingkaran. Nanti kita mulai dari yang tempat pertama 60 liter per keseluruhan 200 liter kali satu lingkaran besarnya 360 derajat, kita coret. Kemudian 36 bagi 2 hasilnya 18. Jadi 18 dikali 6 hasilnya 108 derajat. Itu untuk yang tempat pertama. Kemudian yang kedua sama lagi caranya, 10 per keseluruhan 200 dikali satu lingkaran 360 derajat, kita coret 0. Kemudian 36 bagi 2 hasilnya 18. Jadi 18 dikali 1 18 derajat. Kita hitung lagi tempat yang ketiga, yaitu 50 liter per keseluruhan 200 liter
dikalikan 360 derajat, kita coret 0. 36 bagi 2 18, dikalikan dengan 5 90 derajat. Nah, ini tempat yang keempat. Tadi udah kita cari 80 liter per keseluruhan 200 liter dikalikan satu lingkaran 360 derajat. Kita coret 0. Kemudian 36 bagi 2 18. 18 dikalikan dengan 8 hasilnya 144 derajat. Nah, di sini kita harus ketahui di mana tempat yang pertama dan sampai ke tempat keempat. Ini masing-masing derajat. Jika kita jumlahkan keseluruhannya harus 360 derajat. Jika sudah benar, baru bisa kita gambar diagram lingkaran tersebut. Sekarang tugas berikutnya kita tinggal menggambarkan diagram lingkaran. Pertama kita buat dulu gambar lingkarannya. Kemudian kita beri titik di bagian tengah sebagai titik pusat. Kita mulai dari yang pertama 108, kita buat dulu sesuatu garis. Terserah mau garisnya gimana. Kita lihat, ini 100, 108 kira-kira titiknya ada di sini. Nah, kita gambarkan ini bagian 1. Kemudian 18 derajat, kita boleh putar biar kita gampang melihat. 0 sampai 18 ada di situ titiknya. Nah, inilah yang kedua. Kemudian 90 derajat. Perhatikan yang angka merah itu sampai angka 90. Nah, ini bagian ketiga. Kemudian bagian keempat 144, setelah itu tidak ada lagi, kita ukur. Nah, ini 144, berarti dia udah benar. Demikianlah diagram lingkarannya. Kemudian lanjut nomor 3, jumlah panen mangga Pak Danu selama 4 tahun disajikan dalam tabel berikut. Ini dari tahun 2013 sampai 2016. Banyak mangga dalam hitungan buah udah diberitahu. Yang bagian A, berapa jumlah panen mangga dalam 4 tahun? Berarti keseluruhan angka kita jumlahkan 2150 ditambah 3110 ditambah 2850 ditambah 4990. Nah, total keseluruhan ini adalah 13.100 mangga. Itulah jawaban yang untuk bagian A. Kemudian yang bagian B, sajikan data pada tabel tersebut dalam diagram batang. Nah, untuk membuat diagram batang, kita akan buat sumbu X dan sumbu Y. Di sumbu X, kita bagi 4 karena ada 4 tahun. Kemudian di sumbu X, kita buat juga tahun, yaitu 2013 sampai 2016. Sementara yang di sebelah kiri kita buat banyak mangga. Kita mulai dari angka paling kecil, kita lihat lagi yaitu 2150, kemudian 2850, kemudian 3110 dan 4990. Nah, tahun 2013 angkanya 2150. Yang 2014 3110. Kemudian di 2015 2850. Dan di 2016 4990.
Nah, udah selesai diagram batangnya, itu nomor 3. Nah, udah sesuai ya. Kita cek sekali lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 4. Yang nomor 4. Yang nomor 4, tuliskan 5 informasi yang dapat kamu temukan dari diagram garis berikut. Ini banyaknya batik yang terjual dalam 6 bulan, yaitu dari bulan April hingga September. Yang sebelah kiri atau sembunyi yaitu banyaknya penjualan. Nah, kira-kira informasi yang bisa kita tulis dari sini, kita buat dulu informasi yang pertama. Kita ambil dari bulan April. Jadinya banyaknya batik yang terjual pada bulan April yaitu 140 buah. Kalian juga boleh menuliskan informasi selain yang ini. Misalnya banyaknya yang terjual pada bulan Mei atau bulan Agustus dan sebagainya. Kemudian yang informasi yang kedua, kita lihat penjualan paling sedikit. Itu di bulan Juni. Jadi ini bisa kita jadikan informasi yang kedua, penjualan batik paling sedikit, yaitu pada bulan Juni. Kemudian kita bisa lagi ambil informasi yang ketiga, kita buat dulu selisih antara Juni dan Juli. Atau di bulan lainnya juga terserah. Ini selisih penjualan batik pada bulan Juni dan Juli adalah 40 buah. Karena dikurangkan dari 120 kurang 80 jadi 40 buah. Nah, informasi berikutnya, kita coba lihat penjualan yang paling banyak. Nah, yang paling banyak itu di bulan September. Jadi kita tulis saja penjualan batik paling banyak pada bulan September. Nah, sudah 4, sekarang kita beri lagi informasi yang kelima. Kira-kira yang kelima kita lihat penurunan penjualan batik yang terbanyak itu di antara bulan Mei dan Juni. Juni berarti penurunan terbanyak, jadi kita tulis penurunan penjualan batik yang terbanyak terjadi pada bulan Juni. Nah, sudah 5 informasi yang sudah kita berikan, berarti sudah cukup. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Yang nomor 5, sajikan data diagram garis pada soal nomor 4 ke dalam tabel dan diagram lingkaran. Berarti kita harus buat tabel dan juga membuat diagram lingkaran. Kita mulai dari membuat tabel dulu. Kita buat judulnya banyaknya batik yang terjual dalam 6 bulan. Nah, kita buat lagi 2 kolom. Yang kolom pertama itu kita buat judulnya yaitu bulan, dan kolom kedua itu penjualan. Bulan kita mulai dari bulan April. Kita sesuaikan sama diagram garis tadi. Bulan April sebanyak 140, kemudian bulan Mei sebanyak 190, bulan Juni sebanyak 80, bulan Juli sebanyak 120, bulan Agustus sebanyak 160, dan yang terakhir bulan September sebanyak 210. Nah, biasanya di bagian bawah kita buat jumlah atau total, yaitu kita menjumlahkan keseluruhan data. Kita jumlahkan
jumlah penjualan dari bulan April hingga September itu totalnya 900. Nah, ini yang tabel sudah kita buat. Sekarang kita akan membuat diagram lingkaran. Diagram lingkaran, kita akan menghitung derajatnya dulu baru kita bisa gambarkan. Jadi kita mulai dari bulan April. 140 per keseluruhan tadi total yaitu 900 dikalikan 1 lingkaran 360 derajat, kita coret 0. 36 bagi 9 jawabannya 4. Jadi 14 dikali 4 56 derajat untuk bulan April. Lanjut ke bulan Mei. Mei tadi 190 per keseluruhan total 900 dikalikan 360 derajat, coret 0. 36 bagi 9 4, 19 dikali 4 76 derajat. Setelah itu yang bulan Juni. Juni 80 per total 900 dikalikan 360 derajat, coret lagi. 36 dibagi 94 jadi 8 dikali 4 32 derajat. Kemudian lanjut yang bulan Juli. Juli tadi 120 per total 900 dikali dengan 360, coret 0. 36 bagi 94 12 dikali 4 48 derajat. 2 bulan lagi, bulan Agustus. Di bulan Agustus datanya 160 per 900 dikali 360 derajat. Nah, kita coret 0, kemudian 36 bagi 94, 16 dikali 4 64 derajat. Kemudian lanjutkan ke bulan September, yaitu 210 per 900 dikali 360 derajat, coret 0. 36 bagi 94 21 dikalikan dengan 4 84 derajat. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa besarnya masing-masing ini 56, 76, 32, 48, 64 dan 84. Ini totalnya harus memenuhi 360 derajat, yaitu besar untuk satu lingkaran. Nah, ini sesudah memenuhi 360 derajat, sekarang kita akan bikin diagram lingkaran. Pertama kita buat lingkaran, kemudian kita buat titik pusat, lalu kita sediakan busur. Kita mulai dari bulan April 56 derajat. Kita buat dulu sebuah garis, terserah mau di mana, yang penting satu garis lurus dulu. Tadi yang pertama itu 56 derajat, langsung kita ukur, lihat dari yang warna hitam. 56 titiknya ada di sini. Nah, inilah yang tadi bulan April. Kemudian yang bulan Mei 76 derajat. Kita lanjut lagi di sampingnya. Kita mulai dari titik pusat, kita lihat 0 sampai 76, 75, 76. Ini untuk yang bulan Mei. Kemudian untuk yang bulan Juni 32 derajat. Kita gunakan lagi busur 0 sampai 30, cari titik 32. Nah, di sini titiknya jadi pedoman untuk kita gambar. Inilah yang untuk Juni.
Kemudian kita lanjutkan yang Juli tadi 48 derajat. Kita lanjut lagi gambarnya. Di sampingnya Juni kita buat sebesar 48. Kita cari dulu titiknya, ini 40, berarti di segit. Kita hitung lagi 8. Nah, di situ kita buat keterangannya Juli. Kemudian yang Agustus 64 derajat. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang 0 yang hitam sampai 60, kita lalu hitungkan 4 titik lagi. 1, 2, 3, 4. Ini untuk bulan Agustus. Dan yang September itu 84 derajat. Kita cek. 0 hingga 84. Nah, ini udah sama. Berarti ini ada benar. Ini kita tulis saja September. Demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you.